Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kita akan menunggu hingga 13.15 untuk memulai acara. Mungkin beberapa ibu guru, Bapak Ibu guru yang ada di Zoom untuk dapat menghubungi rekan-rekan se-SMP atau MTS-nya untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai kegiatan hari ini. Mohon untuk dapat dibuka kamera dari Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat-Nya, kesehatan dan kesempatan kita dapat berkumpul dalam acara daring hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir zaman. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Camat Bojonggede, Bapak Tendi Ramdhani SSTPMM, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Herdian Sopian Lubis Eskep, selaku Kasih Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Bojonggede, PLT Kepala Puskesmas Bojonggede, Dr. Dini Sri Agustin, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru, Pendidik, Siswa, Orang Tua, Wali Murid, se-SMP, MTS sederajat, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan selamat datang dalam acara daring sosialisasi imunisasi HPV di sekolah MTS atau SMP sederajat wilayah Puskesmas Bojonggede. Sebelum memulai acara, marilah izinkan saya untuk membacakan susunan acara kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tegar Beriman. Yang kedua adalah pembukaan dan sambutan oleh Kecamatan Bojonggede. Dilanjut dengan sambutan dari PLT Puskesmas Bojonggede. Yang ketiga adalah paparan materi Bulan Imunisasi Anak Nasional, imunisasi HPV pada anak sekolah. Yang keempat adalah diskusi, selanjutnya penutup dan foto bersama. Memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tegar Beriman, kepada para peserta untuk dapat duduk tegak.
Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembukaan sekaligus sambutan yang akan diwakili oleh Bapak Kasih Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Bojonggede. Kami persilahkan. Punten Pak Herdi, suaranya masih mute. Oke. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati PLT Kepala Puskesmas Bojonggede, Dr. Dini Agustin. Salam kenal Ibu Dokter. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP se-Kecamatan Bojonggede ataupun yang mewakilinya. Yang saya cintai anak-anakku, siswa-siswi SMP yang mengikuti Zoom pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan sosialisasi imunisasi HPV AHPV di Zoom ini ya. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, imunisasi HPV Human Papillom Virus merupakan salah satu upaya penting dari pemerintah untuk mencegah yang namanya penyakit kanker serviks, khususnya pada perempuan. Dilakukannya sejak dini, Ibu. Khususnya pada perempuan sejak dini, kanker serviks adalah salah satu penyebab kematian pertama perempuan di Indonesia. Insya Allah melalui imunisasi HPV ini kita berupaya melindungi generasi muda kita agar tumbuh sehat, kuat, dan siap menghadapi masa depan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai leading sektornya melaksanakan program imunisasi ini secara gratis bagi anak-anak usia sekolah.
sebagai bagian dari bulan imunisasi anak sekolah ya Ibu ya. Jin, semoga untuk itu kami berharap kepada para orang tua, guru, dan siswa-siswi semua agar dapat mendukung program ini sepenuhnya. Mari bersama-sama menjaga kesehatan anak kita sejak dini, karena kesehatan adalah modal utama dalam meraih cita-cita. Sebenarnya akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyukseskan kegiatan ini. Semoga upaya kita mendapatkan keberkahan dan memberikan manfaat yang besar bagi generasi penerus bangsa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Terima kasih banyak. Mangga, Bapak. izin, Ya, saya sedang pelatihan, ya. Kemungkinan saya nggak bisa sampai selesai, Ibu. Ibu dokter dan semua ibu kepala sekolah ataupun yang wakili, mohon maaf, saya ini meluangkan waktu, posisi saya masih dicaringin. Mangga Izin, hatur nuhun Pak ya, Herdis. Ya, Pak, maaf ya, mohon maaf banget, mangga ya. mangga. Ya, hatur Itu. nuhun Nuhun, Pak. Nah, Bapak. Hatur salam nuhun kenal Ibu Pak. dokter ini dan Ya, semuanya. mangga. Ya, Salam sehat ya. Saya ya ngikutin mangga. dulu dari awal ya. Siap. Siap. Nuhun, Bapak Elis. Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Herdis atas pembukaan dan juga sambutannya hari ini. Eh, Selanjutnya adalah sambutan dari PLT Puskesmas Bojonggede, sekaligus mungkin perkenalan ya dokter, karena beliau mulai bertugas di Puskesmas Bojonggede di tanggal 1 Agustus 2025. Kepada Dokter Dini Sri Agustin kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas dokter. Ah, ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warahmatullahi sejahtera, wabarakatuh. salam sehat untuk kita semua. Eh, yang saya hormati Pak Herdis selaku Kasih Penkes Kecamatan Bojonggede yang mewakili dalam hal ini mewakili Bapak Camat Kecamatan Bojonggede. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, eh, mungkin dalam hal ini ada Ibu Kepala Sekolah ataupun apa PJ dari UKS, orang tua wali murid, dan juga mungkin hadir ada anak-anak siswa di dalam kegiatan acara sosialisasi imunisasi HPP tingkat SMP MTS sederajat di wilayah kerja Puskesmas Bojonggede ya. Alhamdulillah wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin walhamdulillah bil alamin. Eh, dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh teman-teman tim dari Puskesmas Bojonggede, mungkin dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan BIAS yang memang mungkin untuk saat ini ada pelaksanaan imunisasi HPP. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Herdis ya, apa untuk vaksinasi HPP ini memang sangat penting sekali sebagai sebagai vaksin yang bisa mencegah penyakit kanker kanker serviks ya, kanker mulut rahim. Mungkin nanti sama tim dari Puskesmas Bojonggede akan disampaikan beberapa hal yang memang perlu diketahui oleh semua. Kenapa vaksinasi sekarang untuk di SMP tingkat SMP dan MTS itu wajib diberikan gitu eh, pada adik-adik siswanya dan saat ini mungkin pelaksanaannya memang dilakukan berbarengan dengan kegiatan bulan imunisasi anak sekolah. Ya, sebelumnya mungkin saya perkenalkan karena memang di Bojonggede ini saya baru mendapatkan SK PLT ya. Sebelumnya mungkin dengan Dokter Unang per Agustus ini ke depan Bojonggede mungkin
dengan saya nih bareng-bareng untuk melakukan penyehatan kesehatan di di wilayah kerja Kecamatan Bojonggede. Dan berharap pelaksanaan kegiatan ini mendapat dukungan dari pihak sekolah, terutama ibu-ibu guru dalam hal kesasaran, kemudian mungkin perlu juga ada suatu kesepakatan dengan para orang tua murid karena betapa pentingnya eh, HVP ini diberikan untuk anak-anak kita gitu. Terus terang Bu, Bapak Guru, ini merupakan program pemerintah yang memang digratiskan ya, karena untuk di luar gitu ya, vaksin HPV ini lumayan cukup mahal kalau kita tidak mengikut atau tidak diikutkan anak-anak kita itu dalam kegiatan bias HPV ini sangat disayangkan sekali gitu ya. Dan ini juga sesuai dengan arahan dari Dinas Kesehatan, kita semua berharap capaian dari pelaksanaan bias ini bisa 100% ya. Dan sebagai akhir kata mungkin ini terima kasih atas semua kehadiran Bapak Ibu dalam pelaksanaan sosialisasi dan keterbatasan kami mungkin di Puskesmas Bojonggede ya berusaha sih semaksimal mungkin, tetapi di dalam pelaksanaannya mudah-mudahan kita bisa semaksimal mungkin di dalam mengupayakan menggerakkan sasaran dan capaian targetnya. Mungkin itu saja sebagai awal mula pelaksanaan kegiatan sosialisasi kali ini. Mohon maaf atas keterbatasannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Dinisi Agustin atas sambutannya. Selanjutnya kita akan ke paparan materi mengenai bias bulan imunisasi anak sekolah, terutama untuk imunisasi HPV pada anak tingkat SMP, MTS, dan sederajat. Materi akan disampaikan oleh Ibu Ade Septi yang akan segera share screen kepada Ibu Ade, Bubi dan Ade kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu udah kelihatan ya materinya ya? Sudah ya? Izin saya Jelas, Bu Ade. share screen. Nah, Assalamualaikum ibu-ibu semua yang terhormat, perwakilan Kecamatan Bojonggede yang dihadiri oleh Bapak Herdis selaku Kasih Pendidikan dan Kesehatan, juga yang terhormat kepada Kepala Puskesmas Bojonggede, Dr. Dini yang sudah hadir berkenan di antara kita pada siang hari ini, juga kepada ibu-ibu guru, Bapak Kepala Sekolah, juga mudah-mudahan ada wali murid atau orang tua siswa yang bisa hadir di kesempatan pada hari ini. Ya, pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai bulan imunisasi anak usia sekolah. Ibu-ibu ya. Nah, di sini ada kebijakan pelaksanaan imunisasi tahun 2025 juga diakhiri dengan tantangan dan kesimpulan. Ya, mungkin saya akan fokuskan materi pada hari ini mengenai sosialisasi imunisasi HPV ya Ibu-ibu ya, karena yang dilaksanakan di tingkat SMP. Karena kalau untuk bias kita kan juga melaksanakan di tingkat sekolah dasar. Nah, sekarang untuk tahun ini ada instruksi Kemenkes karena memang ada peraturan sasarannya sudah diwajibkan untuk pelaksanaan imunisasi HPV. Ya, di sini. Nah, ini untuk landasan hukum undang-undang di Indonesia terkait dengan imunisasi pada anak. Dasar hukumnya yaitu sebagai berikut, ada di Undang-Undang Dasar 45, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang dengan sehat. Otomatis orang tua, guru, semua di lingkungan berkewajiban untuk memfasilitasinya. Juga dari faktor kesehatannya. Nah, yang selanjutnya pasal 28, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, bertempat tinggal, dan memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya ada juga di Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2024. Di sini perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat.
juga ada undang-undang daerah, juga ada tentang undang-undang kesehatan. Di sini ada setiap bayi berhak memperoleh imunisasi untuk meningkatkan kesehatan dan meningkatkan imunitas dari berbagai penyakit yang berbahaya. Gitu ya, Ibu-ibu. Di sini ada dasar hukumnya. Jadi kita melaksanakan semua kegiatan berdasarkan dasar hukum dan ada undang-undang yang melindunginya. Nah, selanjutnya di sini ada maaf. Nah, di sini ada penyakit yang bisa dicegah, pentingnya vaksinasi, yaitu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi atau PD3I ya Ibu-ibu ya. Imunisasi adalah salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling berhasil dalam menurunkan kesakitan dan kematian bayi akibat penyakit menular. Di sini imunisasi dapat mencegah kematian 2-3 juta anak setiap tahunnya yang disebabkan oleh penyakit PD3I. Tersedia vaksin untuk mencegah dan mengendalikan lebih dari 20 jenis di dunia. Di Indonesia sudah tersedia di antaranya 15 penyakit yang memang berkembang biak atau memang seringkali terjadi di wilayah Indonesia gitu. Pendekatan imunisasi sepanjang hayat. Di sini imunisasi dilakukan di semua siklus hidup, dari bayi baru lahir, remaja, anak balita, sekolah, remaja, lansia, bahkan dewasa ya Bu. Saat kemarin kita ingat kita divaksinasi COVID seluruh umur tanpa memandang usia gitu. Nah, di sini juga ada proteksi individu. Setiap orang yang mendapatkan imunisasi akan membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu. Ya, jadi tujuannya vaksinasi ini adalah di dalam antibodi pribadi kita terbentuk pencegahan penyakit terhadap tadi bakteri-bakteri atau infeksi-infeksi yang bisa menularkan ke badan kita. Tujuan imunisasi itu sendiri yaitu membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity, yang dimana vaksinasi ini secara umum bisa berhasil atau bisa berefek kalau keseluruhan atau hampir semua anak diberikan atau mendapatkan vaksinasi gitu. Jadi akan di sini yang hijau-hijau ini ya Ibu-ibu ya. Kalau semuanya divaksinasi, nah otomatis mereka akan melindungi anak-anak yang memang terbatas dari segi antibodi. Misalnya ada anak-anak yang memang dengan kelainan jantung atau dengan resiko penyakit yang sering sakit-sakitan. Nah, yang sehat ini akan melindungi. Nah, sebaliknya, kalau misalnya banyak yang tidak melaksanakan vaksinasi, justru yang sehat-sehat ini akan membawa penyakit yang bisa menularkan ke anak-anak yang rentan terhadap penyakit gitu. Makanya disebutlah herd immunity atau kekebalan komunitas yang bisa melindungi banyak orang. Jadi akan sangat berhasil kalau 80% minimal divaksinasi. Kayak kita waktu dulu vaksin COVID ya Ibu-ibu ya, semuanya wajib tanpa terkecuali, bahkan menjadi syarat kemana-mana, syarat ke mall gitu. Nah itu. Nah di sini akan timbul proteksi lintas kelompok. Kalau anak-anak sudah dilindungi, penyakit dilindungi, nanti akan berefek pada kelompok usia tertentu. Nah, jadi yang penyakit yang anak-anak bawa yang bisa beredar di anak-anak nih kalau tidak dicegah bisa juga menular ke orang dewasa. Misalnya ibu hamil yang bisa terjadi keguguran atau kepada lansia yang memang punya resiko fisiknya lebih rentan dan bisa berbahaya apabila terkena suatu penyakit gitu. Ya, lanjut ya Ibu-ibu ya. Nah, di sini imunisasi sesuai siklus hidup yang tadi saya sampaikan, imunisasi bayi lengkap saja belum cukup memberikan perlindungan terhadap PD3I karena beberapa antigen memerlukan booster atau lanjutan, yaitu di usia sekolah, di usia sekolah juga pada usia dewasa. Nih di sini ya Bu Ibu ya. Jadi imunisasi dasar lengkap yang tadinya kita hanya di imunisasi saat bayi, jadi diubah paling banyak menjadi imunisasi rutin di semua siklus hidup. Nah, yaitu ada di ibu hamil, pada saat ibu hamil, nah ada juga di saat usia bayi 0-1 tahun, bahkan sampai 2 tahun, juga pada anak prasekolah, terus ada anak usia sekolah, juga remaja, pada usia dewasa, kemarin vaksin COVID, juga ada pada usia lanjut usia, misalnya saat yang menjelang pergi haji, ya contohnya. Kertas didorong. Lanjut ya ibu-ibu ya. Nah ini Ya, imunisasi lengkap lagi dorong. dapat mencegah Jangan, Bu. PD3I.
ya, bagaimana imunisasi kelab bisa mencegah penyakit yang disebabkan oleh infeksi tadi. Nah, ini KLB. KLB itu kejadian luar biasa. Nah, bagaimana bila anak terlambat atau tidak mendapatkan imunisasi lengkap? Nah, anak yang akan rentan terkena infeksi dan bisa menularkan kepada yang lain. Nah, akumulasi apabila banyak anak yang tidak diimunisasi, misalnya dalam sekolah tersebut yang diimunisasi hanya setengahnya. Nah, ternyata di situ ada KLB, Bu. Satu anak membawa penyakit. Misalnya ada orang tua yang keluar kota, ayahnya bawa penyakit, ternyata anak itu terpapar, masuklah dia ke sekolah. Nah, ke sekolah dia bercampur baur dengan teman-temannya, dan itu beresiko menularkan kepada yang lain. Nah, terjadilah KLB, yaitu kejadian luar biasa disebabkan oleh tadi penyakit penyakit infeksi. Nah, di sini akumulasi anak-anak yang tidak mendapat imunisasi rutin lengkap mengakibatkan tidak akan terbentuk kekebalan kelompok. Jadi kelompok itu tidak bisa saling melindungi yang tadi saya sebutkan. Jadi malah akan menularkan ke anak-anak yang rentan kesehatannya. Misalnya anak-anak yang tadi gampang sakit, punya penyakit bawaan, kelainan jantung, atau lagi berobat rutin gitu. Jadi itu yang bisa berbahaya, bisa menimbulkan KLB. Kan sedih ya ibu-ibu ya kalau di sekolah terjadi KLB, berarti satu sekolah harus diliburkan, harus diisolasi, nggak boleh belajar mengajar lagi, kan kasihan gitu kan. Makanya jangan sampai terjadi seperti itu. Itulah tadi dari sisi kesehatan kita berkewajiban melaksanakan program pencegahan penyakit pada anak-anak gitu. Nah, di sini ada surat apa namanya edaran atau surat instruksi ya ibu-ibu ya dari Kemenkes kepada semua dinas kesehatan provinsi, juga lihat dinas kesehatan kabupaten se-Indonesia untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, ini ada usia kelas 1, kelas 2, kelas 5, dan kelas 6, yaitu tadi imunisasi yang wajib tiap tahun kita laksanakan ya Bu ya, campak, DT, TD. Nah, ini tambahannya untuk tahun ini dan udah dimulai dari tahun kemarin yaitu HPV. Alhamdulillah sudah diwajibkan pemerintah imunisasi untuk mencegah kanker serviks ya Ibu ya. Nih, ini surat-surat apa dari Kemenkesnya. Ini juga diteruskan ke pemerintah Pemda dan Pemda meneruskan untuk pelaksanaan di sekolah-sekolah melalui Dinkes, juga kecamatan, sekolah-sekolah SD dan seterusnya ya ibu-ibu ya. Jadi kita ada surat apa namanya perintah langsungnya. Jadi bukan cuman maunya puskesmas ya ibu bapak ya. Jadi bukan karena puskesmas nih repot-repot ke sekolah, bukan ya ibu-ibu ya. Nah ini. Nah, bulan imunisasi anak sekolah. Nah, kalau Ibu mau jelas tentang bulan imunisasi anak sekolah, apa itu? Yaitu kegiatan secara nasional meliputi pemberian imunisasi pada anak sekolah, madrasah, MI, dan sederajat yang dilaksanakan 2 kali setahun setiap bulan Agustus untuk imunisasi campak, rubella, HPV, dan bulan November untuk imunisasi DT dan TD. Ini jadwal-jadwalnya Ibu-Ibu ya. Nah, sasarannya pada anak sekolah yaitu kelas 1, jenis vaksinnya campak rubella dan difteri tetanus. Bulannya Agustus dan November. Dilakukan 1 kali. Pada kelas 2 nanti usia 8 tahun, tahun depannya ibu-ibu ya diberikan tetanus 1 kali. Kelas 5 diberikan, sekarang sudah ada tambahannya ya Bu, pada usia 11 tahun yaitu TD dan HPV dosis 1. Dilaksanakan di bulan November dan Agustus. Nah, juga tambahannya di kelas 6 usia 12 tahun dan kelas 9 usia 15 tahun. Nah, ini yang usia SMP ya Ibu Bapak ya. Nah, ini dilaksanakannya bulan imunisasi anak sekolah. Nah, saya akan sampaikan kebijakan dan pelaksanaan imunisasi HPV tahun 2025. Itu di sini rencana aksi nasional eliminasi kanker leher rahim atau kanker serviks. Tadi Pak Herdi sudah menyampaikan ya Pak ya, alhamdulillah Pak Herdi sudah paham. HPV itu adalah kepanjangan dari Human Papilloma Virus, yaitu virus atau bakteri yang bisa menyebabkan kanker leher rahim di perempuan. Nah, di sini visinya yaitu Indonesia menjadi negara bebas kanker leher rahim. Jadi karena apa namanya kematian pertama paling tinggi terbanyak pada perempuan itu yang disebabkan oleh kanker leher rahim ya. Jadi karena banyaknya angka kematiannya, penyakitnya, disitulah pemerintah
menganggarkan atau memprioritaskan kegiatan ini untuk tadi menekan menekan kasus pada kemudian hari pada anak-anak kita untuk agar tidak terjadi kanker leher rahim di kemudian hari. Di sini ya Ibu ya. Nah, visinya. Nah, 2023 sampai 2020 penanggulangan kanker leher rahim tadi pencapaian target eliminasi kanker leher rahim. Nah, di sini ada targetnya ya Ibu ya. Ibu Bapak ya, anak perempuan kelas 5 SD atau perempuan usia 11 tahun juga ada anak perempuan yang belum pernah diberikan pada saat kelas 5-nya. Nah, sekarang misalnya sudah kelas 6 disusul bisa ya juga sekarang dimasuk ke usia SMP atau sekolah. Ibu-ibu ya, sudah mulai diwajibkan nih di sini. Kelas 9 SMP atau setelah usia 15 tahun. Ya. Nah, di sini ada surat keputusan menteri. Nah, sasarannya yaitu imunisasi HPV perempuan usia 9 sampai 14 tahun. Kenapa di usia 9 sampai 14 tahun? Karena disinilah paling efektif 90% untuk meningkatkan antibodi terhadap penularan kanker serviks gitu. Jadi kanker serviks memang terjadinya nanti ya Bu saat dewasa biasanya muncul gejala karena kan memang saat aktif secara seksual nanti saat dewasa ya. Nah, di anak-anak ini udah diteliti sama para ahli kalau diberikannya di dewasa itu tidak cukup eh, mencegah. Jadi kurang mempan Ibu Bapak. Jadi diberikannya saat memang usia anak baru mulai puber gitu. Jadi baru mulai rahimnya baru mulai aktif, menstruasi. Nah, di sini efektifnya di usia 9 sampai 14 tahun. Sasaran sekundernya tadi di atas 15 tahun. Nah, untuk sementara diwajibkan bagi hanya anak perempuan. Nanti anak laki-laki diwajibkan biasanya menyusul atau di kemudian ya Bu tahun depan gitu. Jadi diprioritaskan dulu kepada perempuan. Ya karena kenapa anak laki-laki juga nanti menyusul diwajibkan anak laki-laki juga salah satunya sebagai penularan. Memang laki-laki tidak punya rahim ya Bu, tidak mungkin terkena leher rahim tapi penyakit kanker serviks yang disebabkan HPV ini bisa ditularkan dari laki-laki gitu nanti saat mereka sudah dewasa. Jadi anak laki-laki sebagai melindungi yang perempuan karena kan nanti laki-laki ini akan menikah dengan istrinya gitu ya Bu ya, akan punya masa depan. Jadi nanti kita kasih kekebalan dari usia sekarang gitu untuk jangka panjangnya. Nih, imunisasi HPV dapat diberikan sebanyak 1 dosis. Nih, sesuai sasaran usia di 9 sampai 20 tahun. Jadi sekarang sudah single dosis cukup sekali aja ya Ibu Bapak ya. Nah, di sini ada tadi sasaran waktu dan tempat pelaksanaan imunisasi HPV tahun 2025. Nih, pada rutinnya pada anak perempuan usia kelas 5 SD. Nah, di sini ditambah juga anak perempuan usia kelas 9 atau sederajat di usia 15 tahun ya. Di sini jadi kenapa SMP juga diwajibkan? Karena kan pas tahun kemarin saat dia SD program ini belum berjalan ya Ibu Bapak ya. Nah makanya dikejar ke SMP biar kemarin yang belum mendapatkan saat SD, belum mulai programnya di SMP bisa dikejar gitu. Bisa mendapatkan juga. Tepat pelaksanaannya bulan Agustus. Nah bulan ini ya Bu ya. uh, dilaksanakan di sekolah masing-masing berkoordinasi dengan puskesmas, pondok pesantren, dan kegiatan-kegiatan belajar lainnya mungkin untuk menyaring yang memang belum yang tidak sekolah gitu ya Ibu Bapak ya. Ini kalau Ibu Bapak mau tahu vaksinnya nanti kalau Ibu Bidan dari puskesmas mau bawa vaksinnya seperti ini ya Ibu-ibu ya. Jadi di sini dari Bio Farma, alhamdulillah ini vaksin dari dalam negeri ya dan aman, sudah BPOM juga sudah dijamin keamanan juga keefektifannya dalam mencegah HPV. Ya, di sini ya udah ada semua. Nah, tantangannya apa? Di sini permasalahannya biasanya Ibu-ibu ya belum optimalnya sosialisasi pemberian imunisasi HPV pada murid, orang tua, guru dan kepala sekolah.
ya. Jadi belum optimal Ibu-Ibu. Kita aja di sini sekarang baru berapa orang ya Bu ya, belum sampai 30 orang yang hadir. Nah, mungkin di sini karena keterbatasan kami dari Nakes untuk mencapai seluruh orang tua siswa, bahkan siswa, kita mohon untuk kepanjangan tangan dari kami, yaitu para guru, kepala sekolah bisa membantu menyampaikan tadi apa itu imunisasi HPV, apa pentingnya, kenapa memang alasannya diwajibkan gitu. Karena memang ini sangat penting untuk masa depan mereka di kemudian hari. Kita nggak tahu masa depan nanti 10 tahun, 20 tahun lagi kayak gimana, penyebaran penyakit kayak gimana. Makanya kita usahakan dari sekarang untuk kesehatan anak-anak kita di kemudian hari. Di sini ada isu negatif yang timbul, hoak-hoak. Nah, itu kalau memang ibu-ibu, bapak di sekolahnya mendengar isu negatif, hoak-hoak terkait imunisasi, mohon bisa segera diluruskan ya. Jadi kita minta tolong segera, karena kalau hoak itu tidak segera diluruskan, biasanya nanti ke anak-anak yang di sekolah jadi kesalahpahaman ya Bu ya. Jadi bisa menghambat program kita, juga jadi menimbulkan apa namanya kesalahpahaman gitu tentang imunisasi itu, fitnah-fitnah yang berbahaya gitu terhadap program kesehatan. Selanjutnya yaitu pemberian imunisasi HPV lebih banyak menyasar pada anak sekolah. Karena kenapa? Tadi dari hasil penelitian ilmiah semua, imunisasi HPV akan lebih hampir 100% efektif mencegah penularan kanker serviks bila diberikan pada anak kita dari sekarang gitu, dari sejak dini, sejak dia mulai beranjak dewasa, sejak dia mulai puber, sejak dia memang baru mulai organ reproduksinya baru mulai berkembang gitu. Sasaran anak usia 11 sampai 12 tahun yang tidak sekolah sudah sulit ya Ibu-ibu ya. Misalnya ada anak yang jarang, yang tidak sekolah atau putus sekolah, biasanya sudah jarang. Makanya memang kita menyasar di sekolah, karena di posyandu biasanya udah anak-anak prasekolah, bayi balita gitu Ibu ya. Jadi memang lebih efektif kalau dilaksanakan di sekolah. Nah, perbedaan data sasaran dari Kemenkes atau Pemda dengan data real di daerah atau di sekolah ibu bapak, misalnya dari estimasi pemerintah, usia sekolah itu sasarannya ada berapa. Nah, sedangkan realnya mungkin ada berapa, bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Nah, itu yang menjadi kendala imunisasi. Jadi itu khawatirnya terkait sama ketersediaan vaksin. Jadi kalau misalnya datanya ada yang perbedaan, misalnya vaksinnya sudah disediakan sejumlah berapa, ternyata saat di lapangan orangnya lebih banyak, berarti kan kita bakal kekurangan vaksin. Nah, itu yang dikhawatirkan. Atau sebaliknya, pemerintah sudah menganggarkan banyak vaksin, ternyata di lapangan nggak segitu, berarti kan itu jadi pemborosan anggaran juga ya. Nah, itu jadi mudah-mudahan data sasarannya bisa kita cocokkan gitu ya. Di sini masih kurangnya ketersediaan vaksin HPV di beberapa daerah, nah, yang melakukan percepatan pelaksanaan imunisasi. Nah, beruntungnya kita masih di daerah yang dekat pusat pemerintahan ya. Nah, kebayang kalau yang di daerah pedalaman, bahkan di luar Pulau Jawa. Nah, kebayang betapa apa namanya effortnya gitu untuk melaksanakan vaksinasi ini. Makanya sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan dan tidak disupport secara maksimal. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan, bisa mengikuti, angka pencapaiannya bisa maksimal. Semua anak bisa terlindungi, dan tujuan kita memang jangka panjang Indonesia bebas dari kanker serviks gitu ya Ibu Bapak ya. Nah, mudah-mudahan tadi itu tentang apa namanya pelaksanaan HPV ya. Nih, nah ini alur ya Bu ya. Biasa kalau ke sekolah kita koordinasi ya Bu ya, pendataan data sasaran gitu ya. Nah, ini status imunisasi. Nah, hasil status imunisasi gitu ya. Di sini pelaksanaan biasnya ya. Biasanya undangan juga kita udah sebarkan. Nah, setelah ini kita akan melaksanakan men-share jadwal untuk kegiatan pelaksanaan bias di SMP. Nanti mudah-mudahan Ibu bisa simak di grup untuk jadwalnya, dan nanti bisa diteruskan ke kepala sekolah juga wali murid gitu ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa disampaikan dan pentingnya apa gitu ya. Gitu ya Ibu-ibu ya. Nah, ini kesimpulannya. Pemerintah berkomitmen mencapai eliminasi kanker leher rahim di 2023.
2030. Salah satu upayanya melalui pemberian imunisasi HPV. Imunisasi HPV diberikan bagi sasaran rutin dan kejar sesuai dengan rekomendasi WHO di setiap bulan Agustus. Walaupun penerimaan imunisasi HPV pada tahun 2024 baik, tapi banyak ditemukan tantangan dan tadi halangan dalam pelaksanaannya. Diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk lintas program, lintas sektor untuk kesuksesan pelaksanaan imunisasi HPV. Tadi termasuk dari tadi mungkin Bapak-bapak di kecamatan, di kasih pendidikan, di dinas pendidikan, juga sekolah-sekolah memang yang akan mendukung kesuksesan pelaksanaan pemberian imunisasi HPV. Nah, itu dari saya. Nah, ini ada sedikit yang akan saya sampaikan video yang bisa mendukung tadi kegiatan pelaksanaan HVP ya Ibu Bapak ya. Nah, sebentar. Buat para cewek-cewek, please dengerin. Tolong sisihin uang kalian buat vaksin HPV. Kalian tahu nggak sih, kalau ada penyakit di luar sana yang lebih sering menyerang perempuan. Dan kalau misalnya kalian udah terkena penyakit ini nggak bisa diobatin. Alias penyakit ini tuh cuman bisa dicegah pakai vaksin. Yap, vaksin HPV namanya. Vaksin HPV itu apa sih? HPV ini singkatan dari Human Papilloma Virus. Nah, si Human Papilloma Virus ini bisa menyebabkan kanker serviks, guys, atau disebut juga sebagai kanker leher rahim. Nah, vaksin HPV ini bisa berguna banget untuk mencegah kanker serviks yang mostly menyerang perempuan. Dengan kalian vaksin HPV, itu bisa mencegah sampai 90% kanker serviks, guys. Nah, seringkali kalau misalnya udah terinfeksi HPV ini, awalnya tuh nggak munculin gejala. Jadi kita tuh nggak sadar, guys, sampai akhirnya berkembang menjadi kanker dalam beberapa tahun. Dan vaksin HPV ini sangat efektif sebelum terpapar virus, alias sebelum aktif melakukan hubungan seksual. Makanya yuk banget buat vaksin HPV, jangan dinanti Untung Bu Ade nggak sampai masuk videonya. sediain uang kita buat Screen share, share Nggak screen-nya masuk ya, Mbak? dimatikan dulu Bu. Share Bu screen-nya Bidan. dimatikan dulu. Ya, Bu Gimana, Bidan Mbak? di. Ya, share screen-nya dimatikan dulu. Ya, ditutup. Itu ada di ujung kanan ada stop screen share. Oke, baik. Kemudian masukkan ke videonya yang sudah diputar, dipilih kembali untuk share screen kembali. Oh gitu, oke. Berarti di-share di video ya? Ya, Oke. videonya dipilih. Dari WA bisa, Mbak? Nggak bisa ya? Di-download dulu harusnya. Sudah di-download? Oh, aku tadi dari WA. Belum, Mbak. Bentar ya. Ibu ya. Belum. Sebentar ya. Iya. para cewek-cewek, please dengerin. Tolong sisihin uang kalian buat vaksin HPV. Vaksin HPV mahal ya? Pasti pengen tahu berapa. Doa dulu udah selesai. HPV pasti ya vaksin HPV alias vaksin yang ditujukan untuk mencegah masuknya virus vaksin HPV. Nggak bisa sih di-download. Ya, aku share screen ya, Mbak. Nih. Ya. Bentar. Duh. Kelihatan nggak, Mbak? Videonya Bu Bidan Iya. yang dipilih. Ini Jangan. udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Udah ya? Belum. Para cewek-cewek, please dengerin. Yang Bu Bidan pilih adalah explore-nya. Jadi yang dipilih ya. untuk screen share videonya. Bentar. Videonya. Bentar, aku buka videonya dulu ya. Iya. Buat para cewek-cewek, please dengerin. Buat para cewek-cewek, Ih, maju nggak ya?
Udah kedengeran? Please dengerin. Tolong sisihin uang Udah ada ya, Mbak? Sudah Bu Bidan? Oke, aku mulai lagi ya. Buat para cewek-cewek, please dengerin. Tolong sisihin uang kalian buat vaksin HPV. Kalian tahu nggak sih, kalau ada penyakit di luar sana yang lebih sering menyerang perempuan. Dan kalau misalnya kalian udah terkena penyakit ini nggak bisa diobatin. Alias penyakit ini tuh cuman bisa dicegah pakai vaksin. Yap, Suaranya hilang Bu Bidan. Suaranya Bu Bidan hilang. cewek, please Mbak. dengerin. Tolong buat para cewek-cewek, please dengerin. Maaf ya. Tolong sisihin uang kalian buat vaksin HPV. Kalian tahu nggak sih, kalau ada penyakit di luar sana yang lebih sering menyerang perempuan. Dan kalau misalnya kalian udah terkena penyakit ini nggak bisa diobatin. Alias penyakit ini tuh cuman bisa dicegah pakai vaksin. Yap, vaksin HPV namanya. Vaksin HPV itu apa sih? HPV ini singkatan dari Human Papilloma Virus. Nah, si Human Papilloma Virus ini bisa menyebabkan kanker serviks, guys, atau disebut juga sebagai kanker leher rahim. Nah, vaksin HPV ini bisa berguna banget untuk mencegah kanker serviks yang mostly menyerang perempuan. Dengan kalian vaksin HPV, itu bisa mencegah sampai 90% kanker serviks, guys. Nah, seringkali kalau misalnya udah terinfeksi HPV ini, awalnya tuh nggak munculin gejala. Jadi kita tuh nggak sadar, guys, sampai akhirnya berkembang menjadi kanker dalam beberapa tahun. Dan vaksin HPV ini sangat efektif sebelum terpapar virus, alias sebelum aktif melakukan hubungan seksual. Makanya yuk banget buat vaksin HPV, jangan dinanti-nanti, jangan sampai telat atau terlambat. Investasiin uang kita buat kesehatan kita ke depannya, karena kalau misalnya udah terlambat itu udah nggak bisa diobatin, guys. Ya, begitu ya Ibu Mbak Damar ya. Itu tadi video. Nanti sisanya sebenarnya ada 3 video yang mau saya sampaikan, termasuk ada juga video yang hoax ya, yang katanya apa HPV ini bisa bikin nggak bisa hamil gitu kan pada anak perempuan. Nah itu ada juga video-video hoax yang beredar. Nah itu tadinya mau saya share di sini, cuman karena keterbatasan Zoom, nanti saya share di grup UKS ya Ibu Bapak ya. Nanti bisa di-share sebanyak-banyaknya ke wali murid, ke kelas, ke wali semua siswa biar nanti bisa tersampaikan secara singkat gitu. Karena kalau kita share materi ini kan nggak mungkin kebaca ya. Biasanya pada males baca. Guru-guru aja biasanya yang bisa baca nyimak. Nah nanti kita simpelnya kita share informasi-informasi yang bisa diyakini atau Vaksin dipegang. HPV mahal ya? Pasti pengen tahu Ya, berapa gitu ya Ibu Bapak sebenarnya ya. harga vaksin HPV alias vaksin Mungkin yang gitu aja ya Mbak. diberikan Aku untuk stop mencegah screen ya Mbak. matinya virus HPV atau Human Papilloma Virus yang menjadi penyebab Ya, sekian dari saya ya Bu. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Bidan Ade atas paparannya mengenai imunisasi HPV dan juga luar biasa tadi informasi yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang timbul pertanyaan-pertanyaan dalam tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Bidan Ade. Kami persilahkan untuk yang ingin bertanya langsung ataupun menggunakan forum chat, dipersilahkan untuk yang langsung untuk raise hand. Sudah? Langsung juga nggak apa-apa ya Mbak. Langsung boleh. Kalau ingin disampaikan tinggal buka mikrofonnya saja Bapak Ibu. Oke. Ini. Adakah yang di komentar? Oh, kita lihat di video tidak tampil tadi sudah ya Bapak Ibu. Nanti bisa di-share melalui grup sekolah. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah sudah ada tanggalnya ke sekolah-sekolah? Iya, sudah kami buat, tapi mungkin kami akan cross-check kembali untuk ketenagaan kami dahulu.
Tetapi mungkin nanti akan di-share hari ini atau paling tidak besok untuk jadwalnya. Kemudian video Zoom ini juga akan kami posting di YouTube Puskesmas Bojonggede. Nanti linknya juga kami akan share di grup supaya yang belum mengikuti kegiatan hari ini bisa sedikit mendapatkan informasi dan juga kontak Puskesmas Bojonggede apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang untuk tindak lanjut. Selanjutnya mau Ada, tanya Mbak? apakah nanti ada surat edaran dan surat izin dari orang tua? Oke, baik. Bagaimana Bu Ade, Bu Bidan Ade boleh dijawab? Apakah memerlukan adanya surat edaran dari kami ya berarti ya Bu ya mengenai kegiatan imunisasi dan apakah memerlukan surat izin dari orang tua? Jadi karena memang ini program ya Bu ya, jadi sebenarnya apa namanya kalau memang orang tua murid mengizinkan, tidak secara tertulis juga tidak apa-apa ya Bu. Tapi memang kalau memang ada yang tidak yang apa namanya yang menolak, nah itu mungkin bisa disediakan nanti format untuk surat penolakan gitu. Tapi kalau memang ibu-ibu apa menggunakan surat izin juga nggak masalah sih, lebih baik gitu kan. Jadi karena tanda tangan bahwa memang diizinkan kegiatan untuk pelaksanaan HPV gitu. Heeh. Jadi nggak diwajibkan gitu maksudnya Ibu Bapak ya. Boleh sedikit menambahkan, Bu Ade? Gimana dokter Dini? Coba Gimana dokter? silakan. Ya, Apa ya ini dok? pertanyaannya bagus sekali karena kan terkait izin pelaksana apa ada semacam informed consent ya mungkin. Jadi Bapak Ibu guru karena ini kan pelaksanaan bias ini tadi Bu Ade sudah bagus sekali menyampaikan landasan hukumnya ya. Artinya dari Dinas Kesehatan pun memang apa kita melaksanakan kegiatan bias ini yang ada HPP ini apa mungkin yang baru ini itu dasarnya adalah wajib gitu. Nah, makanya untuk pelaksanaannya sebenarnya tidak ada bentuk inform konsen yang tersendiri dari pihak puskesmas gitu ya Bu. Tapi mungkin boleh disampaikan gitu ya ke orang tua murid yang memang mungkin tidak berkenan untuk dilakukan imunisasi HPV ini sebenarnya sih itu sangat disayangkan gitu. Nah, intinya sih bagaimana cara pendekatan atau sosialisasi kepada orang tua murid itu terkait eh, pentingnya atau manfaat dari pelaksanaan vaksin ini gitu. Sementara tadi saya yakin di media sosial yang sudah ada beredar sekarang itu eh, vaksin HPV itu memang satu ya memang penting untuk pencegahan penyakit kanker serviks gitu ya. Mungkin itu dulu yang perlu kita lakukan pendekatan. Tetapi kalaupun ternyata ada siswa yang tidak berkenan ataupun orang tuanya yang menolak untuk dilakukan apa imunisasi ini, ya mau nggak mau mungkin ada catatan kecil lah. Tetapi kalau untuk secara khusus kita mengeluarkan surat itu sepertinya sih kita tidak bisa tidak mengeluarkan untuk itu. Dan gitu ya, Bu Ade ya, setahu saya. Ya, Iya dok, iya karena kan memang sudah program dari pemerintah ya dok ya berdasarkan surat tadi ya dok ya dari Kemenkes gitu karena memang semua wali semua siswa kan sudah di bawah dinas pendidikan kali ya dok ya. Jadi baiknya ya. tadi untuk pencegahan penyakitnya semuanya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan vaksinasi gitu ya. Mudah-mudahan. Seperti itu ya, Ibu Dok, Guru. Mungkin saya nggak tahu yang bertanya ini dari sekolah mana. Itu untuk teknis persiapannya mungkin nanti harus disampaikan ya sama tim tim eh, tim bias dari Puskesmas Bojonggede. Karena ada yang menanyakan mungkin kita pembuatan jadwal dulu, kemudian dilihat dulu sesuaikan dengan jumlah sasaran siswanya ya. Apa sudah dibuat Bu Ade? sudah dok, kalau untuk jadwalnya sudah apa perlu di-share di sini sekarang dok? Eh,
Sudah di-share di grup sih dok, di grup Nah, SMP, intinya grupnya ya sudah ada. boleh mungkin nanti apa untuk masalah teknis pelaksanaan kegiatan bisa disampaikan melalui WA grup mungkin ya. Kalau untuk saat ini karena pelaksanaan Zoom juga terbatas waktunya dan di sini juga ada dari pihak kecamatan setidaknya untuk pelaksanaan sosialisasi ini sudah kita laksanakan gitu itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk masalah jadwal dan yang lain mungkin menyusul ya dan intinya untuk apa sosialisasi ini kita lakukan sebagai upaya mencapai sasaran yang maksimal untuk di wilayah untuk seluruh sekolah tingkat SMP MTS sederajat di wilayah kerja Puskesmas Bojonggede. Mungkin itu ya tambahannya. Baik, terima Terima kasih kasih. banyak Dokter Dini dan juga Bu Bidan Ade. Ini selanjutnya ada nih masih yang pertanyaan mengenai ketika pelaksanaan maupun sebelum pelaksanaan apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah. Mungkin tadi sudah dijawab oleh Dokter Dini juga bahwa nanti akan disampaikan teknis pelaksanaannya ya Dok ya, termasuk di grup UKS SMA, SMP dan MTS disampaikan. Kemudian yang kedua, apakah ada efek samping dari vaksin HPV ini atau hampir sama dengan vaksin sebelumnya seperti COVID? Maka kepada Bu Bidan Ade. Ya, terima kasih Bu Damar. Jadi tadi saya menambahkan dari tadi ya apa yang pertanyaan sebelumnya dulu ya pelaksanaan yang perlu disiapkan yaitu yang pertama informasi ya Bu wajib diinformasikan dulu tadi informasi di sini ke kepala sekolah terus kepada wali murid, wali siswa semuanya terutama tadi yang sekarang jadi sasaran kan yang perempuan ya Ibu-ibu. Jadi bisa disampaikan dulu kepada wali siswa boleh dibikin surat dari sekolahnya juga untuk pelaksanaan kegiatan imunisasi. Nanti bisa dilihat sesuai jadwalnya ya Bu. Jadwalnya sudah saya share di grup tadi UKS SMP. Nah, nanti berdasarkan surat itu, Ibu bisa menyampaikan ke siswa semuanya untuk kegiatan pelaksanaan BIAS. Nah, kalau memang tadi semuanya bersedia, berarti Bismillah akan kita laksanakan sesuai jadwal. Tapi kalau memang ada yang menolak atau tidak bersedia, nah itu kalau bisa dibuatkan surat tanda tangan penolakan. Jadi apabila nanti di kemudian hari amit-amit ya Bu terjadi sesuatu atau memang terpapar penyakit tertentu, nah itu kita ada bukti bahwa memang beliau ini menolak untuk dilakukan pelaksanaan imunisasinya gitu. Nah yang kedua pertanyaannya, apakah vaksin ini efek sampingnya ya Bu? Kalau vaksin HPV ini sudah diteliti oleh para ahli, itu salah satu vaksin yang paling aman. Ya, yang paling aman yang tidak menimbulkan efek samping seperti demam, nyeri, bengkak, kemerahan itu jarang terjadi. Beda sama memang vaksin-vaksin yang menimbulkan banyak efek samping kayak bayi, ada yang bikin demam gitu ya Bu, sampai 2 hari 2 malam harus kasih paracetamol rutin. Nah, itu baru turun panasnya. Nah, kalau untuk vaksin HPV ini memang vaksin salah satu yang teraman, tidak menimbulkan nyeri. Jadi, kalaupun misalnya ibu-ibu mau dilaksanakan di jam sekolah, lanjut belajar pun tidak masalah gitu. Tapi memang sakitnya sakit karena disuntik jarum aja gitu. Jadi, kalau untuk vaksinnya insya Allah tidak menimbulkan efek samping tadi demam atau keluhan-keluhan lainnya. Cuman memang habis disuntik karena memang ada jarum yang masuk, paling nyerinya di sekitaran bekas suntikan aja gitu. Itu ya Ibu ya. Saya juga sudah share tadi pendapat para ahli mengenai keamanan vaksinnya di grup video-videonya dari tadi apa namanya dokter-dokter yang bisa menyampaikan itu insya Allah vaksinnya aman dan tidak menimbulkan efek samping apalagi yang sampai hoax bisa menyebabkan nggak bisa hamil gitu kan atau menyebabkan apa namanya terpapar virus gitu enggak itu tidak sama sekali ya Bu ya jadi jangan sampai gitu ada juga yang plesetin HPV
HPV ke HIV itu jauh banget. HPV ini human papilloma virus ya Bu ya. Sampai ada yang kepala apa namanya campur adukan gitu. Jadi itu beda banget ya Ibu-ibu ya. Jadi mohon mudah-mudahan bisa Ibu Bapak menjelaskan kalau ada tadi apa namanya hoak-hoak yang beredar. Insya Allah vaksin ini aman, tidak menimbulkan efek samping, tapi manfaatnya sangat luar biasa besarnya gitu. Mungkin itu ya Bu Damar ya penjelasannya. Terima kasih yang sudah bertanya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Mangga. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita buka sedikit pertanyaan dulu. Mungkin kalau ada yang masih ingin bertanya, boleh langsung Ibu buka aja ke mikrofonnya. Kita bertanya langsung kepada Bubi dan Adik hari ini. Kalau cukup, ya kita akan cukupkan saja kegiatan hari ini. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa menggunakan fasilitas grup WA maupun juga nanti ada hotline Puskesmas Bojonggede di 0823 1092 7889. Kemudian jika tidak ada pertanyaan kembali, mari kita tutup acara hari ini. Kepada Dr. Dini selaku PLT Puskesmas Bojonggede untuk Pak Herdi masih ada? Mbak Herdi sudah tidak ada, baik bisa ditutup oleh Dr. Dini. Kami persilahkan kepada dokter. Baik, Mbak Damar. Terima kasih. Mungkin untuk kegiatan sosialisasi imunisasi HPV tingkat SMP, MTS sederajat di wilayah kerja Puskesmas Bojonggede sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru atau yang mewakili Ibu Kepala Sekolahnya masing-masing yang sudah turut serta dalam kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru dan mohon bantuannya sekali lagi untuk penyampaian sosialisasi atau informasi terkait vaksinasi HPV ini ke orang tua siswa ada Bu Ade selaku PJ P2P dan juga dari Puskesmas Bojonggede yang sudah melaksanakan kegiatan secara daring ya, sosialisasi secara daring. Mudah-mudahan kegiatan hari ini mendapatkan berkah dan manfaat tentunya yang kita harapkan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita supaya seluruh anak-anak kita terbebas dari penyakit kanker serviks gitu ya, yang memang sangat menjadi apa sekarang itu menjadi perhatian kita semua terutama dari pemerintah. Mungkin akhir kata kita ucapkan sama-sama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan sosialisasi ini ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi Nuhun wabarakatuh. semuanya. Terima kasih banyak kepada Dr. Dini dan untuk Bapak Ibu sekalian sebelum kita meninggalkan ruang Zoom, boleh kami mohon untuk membuka kameranya untuk kami ambil dokumentasi. Oke, baik. Untuk halaman pertama kita akan ambil 1, 2, 3. Selanjutnya sudah. Oke. Baik, demikianlah berakhir pula lah acara kita hari ini. Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Saya juga mohon maaf atas kesalahan kata dan perbuatan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian diperkenankan untuk meninggalkan ruang daring. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak. Ibu. Bu.